Tiga faktor atau tiga hal yang bisa kita optimalkan agar produksi kelapa sawit kita di tahun 2026 bisa meningkat. Apa saja? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sawit, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tiga hal atau tiga faktor yang bisa kita optimalkan agar produksi atau hasil dari tanaman kelapa sawit kita menjadi lebih optimal atau maksimal. Apa saja? Yang pertama adalah populasi pohon per hektar. Jumlah populasi pohon per hektar harus kita jaga, di mana jumlah populasi pohon per hektar yang standar biasanya adalah 125 pokok hingga 144 pokok per hektar, bergantung dengan jenis atau varietas yang kita tanam. Namun apabila under dari 100 pohon per hektar, maka harus kita evaluasi kenapa sih bisa terjadi pengurangan tersebut. Nah, jenis-jenis hama atau penyakit yang biasa timbul di perkebunan kelapa sawit biasanya adalah yang pertama adalah Ganoderma. Harus kita mitigasi nih. Apabila ada bakal jamur Ganoderma di kebun-kebun sedulur sawit semua, maka wajib dikendalikan segera. Memang tidak bisa diberantas ya, kita hanya bisa mengendalikan dengan salah satunya adalah Trichoderma. Kemudian yang selanjutnya adalah Oryctes atau hama Oryctes atau hama kumbang tanduk. Nah, untuk tanaman-tanaman TBM maupun tanaman-tanaman yang masih muda, serangan Oryctes ini bisa atau gampang sekali terjadi, dan apabila dibiarkan maka tanaman tersebut akan layu dan kemudian akan menyebabkan kematian. Jadi kita harus memitigasinya sedini mungkin. Apabila terdapat serangan Oryctes, maka kita wajib melakukan pengendaliannya, kemudian kita melakukan recovery ini. Dikendalikan Oryctesnya, kemudian kita recovery biar tidak terjadi pucuk-pucuk. Apabila tanaman kita busuk pucuk, maka lama-kelamaan akan menjadi mati. Jadi dengan tanaman mati akan mengurangi populasi pohon per hektar. Dan faktor selanjutnya yang mengurangi populasi pohon per hektar biasanya ada karena petir dan lain-lain, karena tergenang air, misalnya karena banjir jadi mati. Nah, itu harus benar-benar sedulur sawit perhatikan. Tapi kalau kena petir itu sudah yang kuasa udah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya kita mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua adalah faktor yang bisa kita optimalkan agar kita produksi kita maksimal di 2026 adalah produksi atau jumlah janjang yang terdapat pada tanaman kelapa sawit tersebut. Kita menjaganya adalah bagaimana kita mengoptimalkan jumlah janjang itu tetap optimal dan tidak ada janjang yang hilang atau aborsi atau janjang yang busuk atau losis. Nah, hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi janjang kita yang bisa hilang di lapangan? Yang pertama adalah kebutuhan air. Mungkin di beberapa tempat jumlah atau suplai air, pasokan air optimal ya, tidak ada kekeringan pada dewasa ini atau pada saat ini karena musim kita masih musim penghujan. Namun apabila areal kita pun tergenang, maka tanaman pun akan stres sehingga jumlah janjang pun akan menjadi berkurang. Karena jumlah tanaman stres, jumlah janjangnya akan berkurang. Jadi airnya kelebihan pun tidak baik, kekurangan pun tidak baik. Tapi kita harus mensuplainya secara cukup. Nah, yang kedua adalah jumlah penyinaran. Kalau penyinaran matahari kita sudah berada di daerah tropis, insya Allah yang terjadi di tempat kita adalah penyinaran yang optimal. Kemudian selanjutnya, selain dari tadi ya air, kemudian penyinaran adalah pemupukan. Nah, pemupukannya kita ini pas nggak ini? Dosisnya pas nggak ini sesuai yang direkomendasikan, misalnya direkomendasikan oleh PPKS. Jangan kita melakukan pupuk itu asal-asal saja. Kita harus melihat dari jenis atau kekurangannya dari tanaman kita. Kita lihat, observasi tanaman kita kekurangan urea atau kekurangan P2O5 atau fosfor atau kekurangan kalium atau kekurangan magnesium. Nah, kita kasih sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Yang selanjutnya adalah untuk mempertahankan janjang rata-rata adalah bagaimana kita melakukan penjagaan jumlah pelepah. Nah, jumlah pelepah ini kita menjaganya bagaimana? Kita harus menjaga pelepahnya agar tidak over pruning. Biasanya kita melihat kalau pemanen itu membuat kondisi biar dia lebih gampang panen, maka dihilangkan sungguhnya atau dinamakan songgo angin. Nah, kita hindari hal-hal tersebut. Mengapa? Karena kita apabila terjadi over pruning, maka pada saat awal-awal mungkin buahnya akan belum berefek, tapi lama-kelamaan tanaman itu akan meruncing atau menguncup seakan-akan dia kekurangan fosfor. Sebenarnya tidak, tetapi karena praktek panen yang salah. Maka kita harus menjaga jumlah pelepahnya adalah paling tidak 2 songgo pelepah di bawah buah.
atau ya kalau sudah terlalu tinggi sekali ya satu songgo pun sudah bisa, tetapi kita optimalkan bagaimana kita bisa menyediakan 2 songgo per pelepah agar pengisian buahnya itu maksimal. Nah, faktor ketiga dari faktor yang bisa mempengaruhi produksi kelapa sawit adalah kita harus mempertahankan BJR. BJR itu apa sih? BJR adalah berat janjang rata-rata. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan BJR? Ada 2 faktor, yaitu yang pertama adalah fruit set dan fruit to bunch. Fruit set itu lebih mudahnya adalah jumlah brondolan jadi atau jumlah sedulur sawit itu terdapat brondolan, ada yang putih, kemudian ada yang hitam, dan kemudian ada yang merah ya. Dan ada brondolan yang tidak mempunyai cangkang. Nah, kalau bisa fruit set itu fruit set yang di dalam satu jari-jarinya atau spikelet dari tandan kelapa sawit itu jadi terdapat bunga betinanya itu brondolannya jadi semua. Nah, yang mempengaruhi bagaimana fruit setnya, apa sih yang mempengaruhi pembentukan fruit set? Yang mempengaruhi ada 2, yaitu kumbang Elaidobius cameronicus, yaitu yang paling tidak itu berjumlah 20.000 atau lebih dari 20.000 1 hektar, dan jumlah tandan janjang bunga jantan. Nah, paling minimal juga jumlah janjang minimal tandan janjang bunga jantan adalah sebanyak 3 janjang bunga jantan per hektar. Lebih banyak lebih baik. Karena apa? Begitu banyaknya ada lebih banyak bunga jantan, maka kumbang Elaidobius otomatis akan menjadi lebih banyak. Nah, selain dipengaruhi oleh tadi janjang bunga jantan, kemudian kumbang, kita juga dipengaruhi oleh musim hujan. Memang apabila musim hujannya terlalu rapat, misalnya terjadi hujan dari jam 7 sampai jam 12, maka kegiatan dari kumbang Elaidobius itu akan sedikit terganggu. Makanya apabila di bulan Januari atau Februari ini kita kondisinya hujan dari pagi hingga siang selama 1 minggu misalnya, maka di 4 bulan atau 5 bulan yang akan datang kita akan mengalami buah-buah yang dinamakan mungkin parthenocarpi atau dinamakan buah terjepit. Karena apa? Karena penyerbukannya tidak sempurna. Nah, selain fruit set tadi ya, dari faktor ketiga adalah fruit to bunch. Fruit to bunch itu apa? Jumlah atau kondisi buah ya. Berat buahnya itu terhadap bunch-nya itu jadi atau tidak. Misalnya, yang mempengaruhi terbentuknya buah adalah kita harus menjaga suplai air nih. Kemudian yang mempengaruhi suplai pengisian buahnya adalah kita melakukan pemupukan yang optimal. Nah, apabila jumlah airnya kurang, seperti yang dibahas kita tadi ya, airnya kurang maka akan menjadikan tanaman stres, banyak bunga jantan. Kemudian apabila over air juga, sama juga tanaman stres, banyak bunga jantan juga. Nah, pada akhirnya fruitnya atau buahnya kepada janjangnya itu akan menjadi lebih sedikit, tidak terbentuk karena tanaman stres, jumlah spikeletnya akan menjadi lebih kecil. Kemudian yang mempengaruhi adalah pengisiannya di janjang tersebut, di brondolan jadi tersebut, yang dipengaruhi oleh pemupukan. Nah, pemupukan ini harus kita jaga, pupuk-pupuk yang untuk mengisi buah, meskipun harus tetap kita lakukan pemupukan holistik, yaitu melakukan pemupukan di mana kita memberikan pupuk dolomit terlebih dahulu untuk merelokasi atau membuat lingkungan yang optimal agar tanah bisa menyerap unsur hara di lapangan. Nah, untuk fruit to bunch ini kita optimalkan di kaliumnya. Biasanya kita menggunakan pupuk NPK ya, sesuai dengan perbandingan atau berat janjang kalibrasi dari BPKS bahwa 1 ton buah segar itu menghabiskan 7,3 kg pupuk jenis kalium. Nah, maka kita harus mencukupi suplai pupuk kaliumnya dengan tidak mengesampingkan jenis pupuk yang lain. Karena apabila tanaman kita kekurangan pupuk, ya sama juga fruit to bunch-nya pun akan jelek. Jadi ada 3 faktor tadi ya. Dari 3 faktor itu akan menurun menjadi beberapa faktor yang saling mendukung. Semoga 2026 pertanian kelapa sawit Indonesia semakin jaya. Dan ingat, tetap jaga kondisi teman-teman itu tetap bahagia. Sedulur sawit itu tetap bahagia. Kalau sedulur sawit bahagia, semoga saja tanaman bahagia. Nah, kalau tanaman bahagia gimana? Bisa menghasilkan buah yang banyak untuk kita. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Pak Kebun Indonesia.